Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. 1. Pergaulan bebas. Definisi pergaulan bebas. Dari segi bahasa, pergaulan bebas adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali, atau tidak terhalang, terganggu, terbatasi, sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya secara leluasa. Dapat diartikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalil larangan pergaulan bebas terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 30 dan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Bukhari. Jenis-jenis pergaulan bebas. A. Seks bebas atau zina. Seks bebas adalah pergaulan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 2, pelaku perzinaan baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum dera atau cambuk sebanyak 100 kali. Selain itu, terdapat juga jenis lain yaitu B. Narkoba, C. Kehidupan malam, D. Geng motor. Contoh gambar dari jenis pergaulan bebas seperti geng motor, narkoba, dan kehidupan malam. Akibat dari pergaulan bebas: 1. Akan malas beribadah. 2. Dapat mengecewakan orang tua. 3. Dapat menyebarkan penyakit menular akibat seks, dan masih banyak lagi. Cara menghindari perilaku bebas: 1. Menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. 2. Menutup dan menjaga aurat. 3. Selektif dalam memilih teman bergaul. 4. Menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. 5. Memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. 6. Mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Berpuasa sebagai perisai nafsu. Hikmah menjauhi pergaulan bebas yaitu: 1. Dapat memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memperoleh pahala dari Allah. 3. Dicintai oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. 4. Terhindar dari dampak-dampak buruk, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang zina. Pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana dan yasni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Zina secara hariah berarti fahisah, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Hukum perbuatan zina. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina. A. Hukuman untuk perbuatan zina muhsan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muhsan adalah: 1. Hukuman dera atau cambuk sebanyak 100 kali. 2. Hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. B. Hukuman untuk perbuatan zina gairu muhsan. Zina gairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah.
Adapun hukuman untuk pelaku zina gairu muhsan adalah 1. Apabila pelaku zina gairu muhsan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. 2. Apabila pelaku zina gairu muhsan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. C. Hukum perbuatan zina dalam Kitab Undang-Undang. Hukum pidana KUHP dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Berikut ini merupakan contoh perilaku mendekati perbuatan zina yang terjadi di sekitar kehidupan kita, yaitu 1. Menjalani pergaulan bebas. 2. Mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat. 3. Berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. 4. Melihat konten, tayangan video, film, atau media massa yang dapat merangsang nafsu syahwat. Melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual atau VCS. 5. Membaca artikel, buku, bacaan, atau sumber-sumber yang lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. 6. Mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat. Adapun akibat dari zina beserta cara menjauhi serta hikmah dan manfaatnya. Akibat dari perbuatan zina adalah 1. Akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. 2. Dapat menghancurkan masa depan. 3. Merusak keturunan yang sah. Cara untuk menjauhi perbuatan zina yaitu 1. Segera menikah. 2. Menjauhkan diri dari tempat maksiat. 3. Memilih teman dalam bergaul. Hikmah dan manfaat menjauhi perbuatan zina. 1. Dapat mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. 2. Dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. 3. Dapat menjaga kesucian dan martabat keluarganya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.